Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fasawwahu fa'adalah. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabah. Wa an'ama 'alaihi bi ni'amin sabighatin walau syaa mana'ah. Wa syaqqa lahu sam'ahu wa basarah. Wa ja'ala lahu lisanan fa'antaqah. Wa khalaqa lahu aklan wa kallafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, sungguh nikmat-nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak. Kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Allah Ta'ala adalah pemilik kita dan pemilik semua nikmat yang Ia anugerahkan kepada kita. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita agar mensyukuri nikmat-nikmatnya. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan cara tidak menggunakan nikmat-nikmat itu dalam hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, tidak menggunakan nikmat Allah dalam berbuat dosa dan maksiat kepadanya. Harta adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita gunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak diizinkan olehnya. Badan adalah nikmat dari Allah, maka janganlah digunakan untuk bermaksiat kepadanya. Tangan adalah nikmat dari Allah, maka jangan digunakan dalam perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki adalah nikmat dari Allah, maka janganlah kita menggunakan kaki untuk melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata adalah nikmat dari Allah, maka janganlah digunakan untuk melihat sesuatu yang dilarang olehnya. Begitu juga telinga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah digunakan untuk mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidah adalah nikmat dari Allah, maka janganlah digunakan untuk mengucapkan perkataan yang Allah haramkan. Oleh karena itu, jagalah dengan baik lidah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lidah adalah salah satu nikmat yang sangat agung. Dengan memberikan nikmat lidah, Allah telah memuliakan manusia dan memberikan anugerah yang besar kepadanya. Dalam Al-Quran,
Allah menyebutkan nikmat lidah saat menyebutkan beberapa nikmat kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Tidakkah kami telah memberikan kepada manusia dua buah mata, lidah dan dua bibir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu bentuk syukur atas nikmat lidah adalah menjauhkan lidah kita dari menyampaikan dan menyebarkan berita-berita bohong atau yang lebih sering disebut dengan istilah hoaks. Di era medsos seperti saat ini, kita tidak hanya dituntut untuk menjaga lidah, namun kita juga dituntut agar menjaga jempol dan jari jemari. Karena apa yang kita tulis, dengan tangan sejatinya sama dengan apa yang kita ucapkan. Sejatinya sama dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, "Innal qalama ahadul lisanain." Sesungguhnya pena atau tulisan adalah salah satu dari dua lisan. Tak jarang demi ingin disebut sebagai pihak pertama yang menyampaikan berita. Seseorang dengan mudahnya membagikan kabar tanpa melakukan cek dan recheck terlebih dahulu tentang kebenarannya. Berita itu dengan cepat menyebar dari satu grup WA ke grup WA lainnya. Bahkan seringkali menyebar hingga ke berbagai media sosial lainnya. Puluhan, bahkan mungkin ribuan orang dengan cepat memperoleh berita tersebut. Jika yang disebar adalah berita yang benar, tentu tidak jadi soal. Akan tetapi bila menjadi masalah, ketika berita tersebut tidak benar dan bahkan cenderung ke arah fitnah dan mengadu domba. Akibatnya bisa sangat fatal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Informasi yang kita sampaikan, jika ia adalah hoaks, maka tidak hanya menjauhkan pelakunya pada dosa bohong, akan tetapi juga dapat menjerumuskannya pada dosa-dosa yang lain. Di antaranya adalah dosa namimah atau mengadu domba. Para ulama mendefinisikan berbohong ialah menyampaikan perkataan yang berbeda dengan kenyataan, padahal ia tahu bahwa perkataannya itu memang berbeda dengan kenyataannya. Berbohong hukumnya bisa dosa kecil dan juga bisa dosa besar, bahkan bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Jika sebuah kebohongan tidak mengandung bahaya yang mengenai seorang muslim, maka ia termasuk dosa kecil. Namun demikian, dosa kecil tidak boleh kita remehkan, karena gedung pencakar langit pada hakikatnya adalah tumpukan dari batu-batu kecil. Imam Ahmad At-Tabrani meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub, fa innama mathalu muhaqqaratidz dzunub kamathali qaumin tanazalu batna wadin, faja'ah dza bi'udin wa ja'ah dza bi'udin hatta hamalu man dajaju bihi hubzahum wa inna muhaqqaratidz dzunub mata yu'khadh biha sahibaha tuhlikuhu." Tinggal dan jauhilah dosa-dosa kecil itu. Sesungguhnya perumpamaan dosa-dosa kecil adalah seperti sekelompok orang yang turun dan hingga di sebuah lembah. Lalu satu orang memikul kayu bakar, lalu satu orang memikul kayu bakar. Satu orang lagi datang dengan kayu bakar pula, dan begitu seterusnya. Sehingga mereka mengumpulkan kayu bakar yang cukup untuk memasak nasi. Sungguh dosa remeh atau sungguh dosa kecil jika pelakunya dikenai sanksi atau siksa kenanya, maka dosa-dosa itu akan membinasakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita
bahwa dosa kecil jika terus-menerus dilakukan akan mengantarkan seseorang pelakunya kepada dosa-dosa besar. Betapa banyak dosa kecil yang diremehkan oleh pelakunya, lalu ia pun terus melakukannya hingga menggiringnya kepada dosa besar dan kadang menyeretnya pada kekufuran. Oleh karenanya seorang ulama salaf mengatakan, al-ma'asi baridul kufri kama annal humma baridul mauti. Perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan dosa kecil bisa mengantarkan kekufuran, sebagaimana demam mengantarkan kepada kematian. Sedangkan jika sebuah kebohongan mengandung bahaya yang mengenai seorang muslim, maka kebohongan itu hukumnya dosa besar. Dan jika dalam kebohongan tersebut terdapat unsur menghalalkan perkara yang telah disepakati keharamannya oleh para ulama dan kalangan awam serta terpelajar mengetahui keharamannya, dan hal itu tidak samar baginya, seperti keharaman zina, mencuri, membunuh dan sebagainya, atau mengharamkan perkara halal yang nyata-nyata halal, yakni kalangan awam terpelajar mengetahui kehalalannya seperti jual beli, nikah dan sebagainya, maka hukumnya dosa besar. Berbohong hukumannya adalah haram, baik dilakukan dengan sengaja, bercanda ataupun sungguh-sungguh, baik dilakukan dengan niat bermaksud orang lain agar tertawa, bagaimana sabda Rasulullah SAW, wailul lilladzina yuhaddisul qauma summa yakdzibu liyudhikahum wailul lahu. Sungguh celaka orang yang berbicara kepada suatu kaum kemudian ia berbohong untuk membuat mereka tertawa. Sungguh celaka dan sungguh celaka. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Sedangkan namimah atau mengadu domba adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan antara keduanya. Namimah atau mengadu domba adalah salah satu bentuk dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qattatun. Pelaku adu domba atau pengadu domba tidak akan masuk surga bersama-sama orang yang paling awal masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga kita selalu beri kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita menjadi sumber hoak, penyebar fitnah serta adu domba, penyulut pertikaian dan pemecah belah persatuan dan kesatuan. Di era yang penuh fitnah ini, memperbanyak diam adalah sikap yang paling bijak. Di zaman fitnah ini, memperbanyak diam adalah sikap bijak yang dapat kita lakukan. Kita tahan lisan dan jari jemari kita agar tidak banyak omong dan tidak banyak komentar, agar kita selamat. Marilah kita melaksanakan hadis Rasulullah, man somatan aja, barang siapa yang diam maka ia akan selamat di dunia wal akhirah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa
وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقيموا الصلاة.